Perkenalkan kami dari Prodi PG PAUD dengan ikon Maya Sri Kandi. Kami akan memaparkan kerjasama antara orang tua dan guru PAUD dalam perkembangan anak usia dini. Di Indonesia, Sri Kandi dikenal sebagai emansipasi para wanita, yang dimana perempuan pun bisa melakukan hal-hal seperti lelaki. Sosoknya yang kuat, tegas, tangguh, dan mahir dalam memanah. Anak usia dini merupakan anak dengan umur 0-6 tahun, yang mana dijuluki sebagai golden age atau masa kemasan. Dalam hal ini, peran orang tua sangat penting dalam berfokus pada pertumbuhan kembang anak. Nah, dalam hal ini, orang tua merasa mereka membutuhkan bantuan untuk membimbing para anak mereka. Apalagi di era globalisasi yang semuanya serba modern dan juga serba instan. Dalam perkembangan zaman yang pesat ini, banyak sekali orang tua yang mengabaikan pengawasan pada anak mereka. Banyak sekali orang tua lebih sibuk dengan urusan mereka masing-masing yang seharusnya mereka berada di bawah naungan mereka. Malah mereka lebih sibuk dengan urusannya masing-masing. Bisa dilihat dari perbandingan antara orang tua yang tidak memberikan perhatian penuh pada anak dan juga orang tua yang memberikan perhatian penuh pada anak. Orang tua yang memberikan perhatian penuh pada anak itu merasa memiliki sosial emosi yang baik, di mana ia merasa dihargai dan disayangi. Dan anak yang tidak diberikan perhatian penuh oleh orang tua akan merasa dia terasingkan dan merasa tidak dihargai oleh orang tuanya. Dalam perkembangan zaman saat ini, banyak para orang tua yang mengabaikan pengawasan mereka kepada anak-anak. Banyak orang tua yang menganggap enteng urusan anak mereka. Karena apa? Karena orang tua memiliki urusannya sendiri. Orang tua memiliki dunianya sendiri, sehingga anak-anak mereka terabaikan. Pengawasan dan kasih sayang terkadang tidak terpenuhi oleh anak mereka. Karena apa? Karena di era globalisasi ini, anak-anak hanya diberi sebuah smartphone, teknologi tanpa adanya pengawasan dan juga perhatian yang lebih kepada orang tua. Sehingga para orang tua terkadang berperilaku malas terhadap anak-anak mereka, bahkan abai dengan urusannya masing-masing. Apalagi ketika orang tua yang mengejar karir, orang tua yang sedang bekerja, itu kan para anak-anak terabaikan, para anak-anak tidak mendapatkan perhatian yang lebih. Maka dari itu, para orang tua yang seharusnya menjaga anak mereka menjadi asing dan acuh kepada anak mereka. Dan ada juga orang tua yang menuntut kepada anak mereka. Misalnya, anak usia dini yang dituntut untuk bisa membaca, menulis, dan menghitung. Sehingga anak mereka merasa tertekan pada tuntutan mereka. Nah, dari tuntutan tersebut tidak hanya ditujukan kepada anaknya, tetapi juga pada gurunya. Para orang tua kebanyakan memprotes gurunya jika anaknya tidak ada perkembangan membaca, menulis, dan berhitung pada anaknya. Ada juga para orang tua yang menggunakan pola asuh otoriter. Nah, contohnya orang tua yang tidak bisa mengendalikan emosi terhadap anak mereka. Anak-anak ini dijadikan pelampiasan emosi. Untuk kekerasan fisik atau bentuk kekerasan terhadap anak, yaitu yang pertama dengan memukul anak secara sengaja karena emosi dari orang tua itu sendiri. Sedangkan yang kedua, mereka melakukan KDRT atau perdebatan di depan anak itu sehingga bisa membuat mental anak itu sendiri menjadi down. Nah, anak secara fisik. Kekerasan anak secara fisik bisa berupa seperti penganiayaan atau pemukulan, pembentakan pada anak, melukai tubuh anak. Nah, seperti itu contohnya. Yang kedua ada KDRT. KDRT ini pasti akan menimbulkan trauma pada anak. Seperti contohnya akan menimbulkan pikiran yang negatif pada anak, terus hubungan orang tua dengan anak itu sudah pasti tidak akan baik seperti sedia kala, seperti itu.
cara kita sebagai guru pendidik dalam mengatasi masalah orang tua dan anak agar bisa tersolusikan, yaitu dengan cara kita harus tahu bagaimana cara melindungi diri sendiri. Kedua, kita memaksimalkan peran sekolah-sekolah harus memiliki fungsi kontrol sosial. Ketiga, bangun komunikasi yang baik dengan anak. Orang tua harus bisa berkomunikasi baik dengan anak agar anak bisa memiliki kepercayaan kepada orang tuanya. Solusi untuk para orang tua agar lebih memperhatikan pengawasan mereka masing-masing karena masa ini tidak akan terulang kembali. Serta awasi pendidikan pada anak usia dini karena akan berpengaruh pada mereka ke depannya. Mengajak semua guru pendidik anak usia dini dan khususnya orang tua untuk lebih mempererat kerjasama demi menciptakan generasi yang cemerlang dimulai dari pendidikan anak usia dini.